Halo, selamat datang Sobat Unila di podcast sosialisasi dan penerimaan mahasiswa baru yang membahas seputar prodi yang ada di Universitas Lampung. Podcast ini merupakan program kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang bertujuan memberikan informasi seputar prodi atau jurusan yang ada di Universitas Lampung. Nah, pastinya podcast ini cocok banget untuk calon mahasiswa baru agar lebih paham seluruh jurusan atau prodi yang ada di Universitas Lampung. Oke, bersama saya Inyman Anugrah Sindu Dharma yang akan menemani Sobat Unila semua, ya dimana pada sesi kali ini kita akan membahas program studi pendidikan sejarah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Tika dan Bu Indah selaku dosen pendidikan sejarah Universitas Lampung. Nah, boleh dong Bu Tika dan Bu Indah memperkenalkan diri kepada Sobat Unila sekalian. Oke, halo Sobat Unila semua, saya adalah Nur Indah Lestari, biasa dipanggil Bu Indah, saya dosen dari program studi pendidikan sejarah. Halo Sobat Unila, perkenalkan nama saya Ibu Meristika Yamanita, saya juga sebagai dosen di Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, itu tadi perkenalan dari Bu Indah dan Bu Tika ya. Kalau boleh tahu Bu, udah dari kapan sih jadi dosen di pendidikan sejarah ini? Kalau Bu Indah dari 2019. Oh, baru ya Bu ya berarti. Karena sebelumnya bekerja di ISAMA, jadi udah paham sama dunia broadcasting di perusahaan Ruang Guru, jadi talent untuk pelajaran sejarah. Untuk Kalau Bu Tika sudah lebih senior. Saya tahun 2015. 2015. Ya, jadi setelah lulus S2 ya, langsung ada pembukaan di Unila dan langsung daftar. Ada formasinya satu, alhamdulillah keterima. Oh, langsung keterima gitu. Langsung ya, di sini, rezekinya. Rezekinya ya Bu ya. Iya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu apa yang bisa teman-teman ketahui tentang prodi pendidikan sejarah di Universitas Lampung? Dari Bu Tika ya boleh, Bu Tika boleh. Saya? Iya ya. Oke. Jadi sebelum banyak sih sebenarnya kalau yang teman-teman sobat-sobat Unila yang ingin tahu apa sih prodi pendidikan sejarah atau pendidikan sejarah. Tapi sebelum kita ke situ gitu ya membahas tentang itu prodi pendidikan sejarah Universitas Lampung ya khususnya. Kita juga harus tahu dulu apa sih pendidikan sejarah itu kan gitu ya. Jurusan apa sih itu gitu. Prodi apa sih itu. Jadi pendidikan sejarah itu sobat-sobat Unila calon-calon mahasiswa baru itu akan mempelajari tentang segala macam peristiwa, tidak hanya kedaerahan atau lokalitas ya, tapi juga sejarah atau peristiwa dunia gitu. Jadi semuanya gitu kita akan mencoba mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah di dunia. Ataupun kita juga mengkaji tentang data-data gitu ya, tentang fakta-fakta sebuah peristiwa begitu. Dan nanti di jurusan ini juga ya adik-adik, biasa nyebutin anak-anak itu adik-adik, mahasiswa itu adik-adik karena kita masih muda sih. Jadi sobat-sobat Unila calon mahasiswa baru nanti di sini juga akan mempelajari bagaimana sih perubahan dari waktu ke waktu gitu, karena memang sejarah itu belajar perubahan waktu gitu ya. Tanpa kita sadari bahwa sejarah itu memegang peranan yang sangat besar untuk kondisi yang saat ini gitu, keadaan saat ini. Karena mana mungkin ada kondisi saat ini atau ada masa ini tanpa melalui masa yang sebelumnya gitu. Nah, itu adalah sejarah gitu ya. Nah, selain itu kalau membahas tentang prodi pendidikan sejarah Unila, nah ini adik-adik tidak hanya nanti bisa menjadi calon pengajar ya, tapi kita juga mempersiapkan atau membekali sobat-sobat Unila dengan mungkin bisa jadi sejarawan, bisa jadi peneliti, ya bisa jadi jurnalistik, ya bisa menjadi pemandu wisata mungkin ya Bu Indah, jadi gitu mungkin ya. Nggak sesempit yang selama ini kita belajar sejarah di sekolah, belajar sejarah itu membosankan, bikin ngantuk, ternyata enggak. Belajar sejarah di Unila itu kita bukan hanya bicara materi, tapi kita juga turun ke lapangan, observasi, melihat situs-situs sejarah, kemudian kita menuliskannya kembali, sehingga banyak soft skill yang bisa nanti didapatkan oleh mahasiswa setelah mereka menempuh pendidikan di pendidikan sejarah gitu. Jadi tidak hanya melulu menjadi guru,
ternyata saya pun gitu mengalami setelah selesai S2 dari pendidikan sejarah juga, saya sempat bekerja di perusahaan kan, di ruang guru gitu. Tapi tetap mengkaji tentang pembelajaran sejarah, dan itu skupnya banyak banget gitu. Jadi peneliti bisa kemudian bekerja sama menjadi edukator di museum juga bisa gitu. Jadi nggak melulu kita bicara jadi di FK berarti jadi guru ya Bu. Kalau kamu nggak ingin jadi guru bisa jadi yang lain, dan itu terbuka luas untuk kita. Kita juga punya banyak mata kuliah pilihan yang bisa memfasilitasi teman-teman sesuai dengan minatnya. Kalau suka jurnalis ya silahkan bergabung di jurnalis. Kalau sukanya kepariwisataan juga bisa bergabung dengan mata kuliah pilihan kepariwisataan gitu. Pokoknya tidak membosankan. Kalau mata kuliah kepariwisataan kita bisa jalan-jalan untuk cari pariwisata lokal maupun nasional yang ada di Indonesia. Ya, betul banget. Jadi luas sekali ya Bu ya cakupannya Bu ya. Jadi nggak sempit pelajaran sejarah tentang dongeng gitu. Bukan ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Jadi sejak kapan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung ini berdiri Bu? Saya Ya, untuk itu ya. Jadi tadi kita mencoba untuk ini ya, Melihat mundur dulu nih kan. Iya. Mundur. Jadi pada jadi kejurusan Prodi Pendidikan Sejarah ini ya, Prodi Pendidikan Sejarah ini memang merupakan salah satu bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang pada saat itu di bawah ini ya, di bawah masih IKIP, gabung dengan IKIP kalau sekarang IKIP, namanya UNJ. IKIP Negeri Jakarta ya. Dan kemudian berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 1968 program studi ini terdapat 2 fakultas ya dulu. Unila itu ada Fakultas Keguruan dan juga ada Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan yang mencakup Fakultas Keguruan itu ada Prodi Pendidikan, ada Pendidikan Sejarah, kemudian ada Pendidikan Bahasa Indonesia, Ekonomi, Matematika gitu. Dan kalau yang untuk fakultas pendidikannya itu ada pendidikan umum dulu, ada jurusan pendidikan umum. Jadi itu awal mulanya ada pendidikan sejarah gitu pada tahun 1968. Jadi udah lama sekali ya Bu ya untuk dimulai. Ya, lama. Termasuk yang tertua sih ya, termasuk tua di sini. Nampak kelihatan sejarahnya nanti bicara yang tua-tua. Oke, untuk selanjutnya itu dari Prodi Pendidikan Sejarah ini apa sih visi misi yang ingin digaungkan untuk jurusan untuk Bu? Oke, kalau visinya di tahun 2025 itu menjadi program studi yang unggul dan inovatif ya. Mudah-mudahan ya terbaik lah ya di Sumatera gitu. Saat ini juga banyak hal yang kami tempuh dalam rangka untuk memenuhi visi program studi pendidikan sejarah gitu. Alhamdulillah sih sampai saat ini mahasiswa kami berkat bimbingan dosen-dosen juga prestasinya bukan hanya di tahap lokal tapi juga di tahap internasional ya, di tingkat internasional. Baru-baru ini juga memenangkan medali emas dan perunggu gitu. Jadi mudah-mudahan kita berupaya untuk menjadi program studi yang unggul dan inovatif. Itu sesuai dengan visi program studi di tahun 2025. Oke. Jadi sudah banyak prestasi yang dicapai. Banyak. Kalau misalkan main ke gedung J, program studi sejarah, itu menuju tangga itu semua piagam dosen dan mahasiswa kita pajang untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kita. Karena kan sekecil apapun prestasi itu adalah bentuk kerja keras yang sudah dilakukan oleh mahasiswa bersama-sama dengan dosen pembimbing. Oke, untuk selanjutnya dari program pendidikan sejarah ini kurikulum yang dipakai saat ini itu kurikulumnya yang seperti apa ya Bu? Atau bagaimana sistem pembelajaran kurikulum yang digunakan saat ini? Untuk Bu Tika atau Bu Ina? Bu Ina boleh. Kalau kurikulum saat ini kurikulum MBKM ya. MBKM. Jadi mahasiswa juga kami fasilitasi untuk bergabung di semua kegiatan di luar kampus gitu sesuai dengan juga visinya Unila gitu. Kita ingin mencapai IPU 2 yang cukup tinggi gitu perolehan skornya, sehingga beberapa mahasiswa kami saat ini aktif dalam kegiatan MBKM, kegiatan kampus mengajar ya, dari mulai kampus mengajar 1, kemudian kegiatan magang dan kegiatan yang terdapat di kementerian gitu. Kurikulumnya kami sangat adaptif lah ya, sesuai dengan perkembangan gitu. Makanya tadi kami pun menghadirkan beberapa mata kuliah pilihan supaya bisa memfasilitasi apa yang menjadi minat dan keinginan dari mahasiswa gitu.
Ya. Jadi dari kampus sudah ada fasilitas buat mahasiswa itu bakat atau minatnya seperti apa ya Bu? Iya, kalau tadi sukanya jurnalistik ya berarti gabungnya ke sejarah pers gitu. Kalau misalkan sukanya pariwisata ya gabungnya ke mata kuliah pariwisata lokal. Ya, gitu. jadi Nanti kita jalan-jalan. Jadi kita punya Beberapa. dua ini ya, dua bagian lah gitu ya, iya. bagian untuk mata kuliah yang sifatnya peminatan. Jadi ada jurnalistik terdiri dari beberapa mata kuliah dan juga ada pariwisataan gitu. Gitu ada beberapa mata kuliah juga gitu yang menyokong untuk itu. Jadi ya seperti kita sampaikan di awal bahwa nggak usah khawatir bahwa di prodi pendidikan sejarah ini kita hanya disiapkan untuk menjadi calon guru. Itu sudah tidak lagi ya gitu, bahwa kita juga membekali mahasiswa-mahasiswa kita dengan mata kuliah lain yang dapat mensupport mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lain gitu. Iya. Sesuai dengan basic mereka minatnya. Iya, basic mereka. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tuh fasilitas yang disediakan dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung tuh apa aja ya Bu fasilitasnya? Fasilitasnya, nah ini aku mau ini nih, bisa nggak ya kalau kita membawa mereka seolah-olah berjalan nih ke napak tilas ke Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi kita tuh di gedung J ya, gedung J di lantai 2. Nah kalau sobat-sobat Unila ke gedung J, dari tangga itu saja tadi sudah disampaikan oleh Bu Indah, itu suasana akademisnya ya, suasana kesejarahan itu udah terasa sekali gitu ya, karena ketika naik ke tangga itu ke lantai 2 itu setiap dinding itu sudah penuh dengan bingkai-bingkai prestasi dari mahasiswa, dari yang baik itu prestasi akademik, non akademik ya, sifatnya lokal, nasional maupun juga internasional itu sudah ada, jadi bisa dilihat. Kemudian ketika sampai ke atas itu lorong menuju ruangan dosen dan juga mahasiswa tempat perkuliahan gitu. Itu sudah penuh dengan galeri-galeri yang besar-besar sekali, yaitu tentang peninggalan manusia purba. Ya, dari zaman manusia purba ya, prasejarah sampai dengan mungkin reformasi ya. Jadi dari sana itu kita udah kayak melihat museum mini di Prodi Pendidikan Sejarah itu. Jadi buruan datang ke lantai 2 gedung J ya untuk melihat prodi kita, bahkan di situ dijadikan spot buat foto-foto. Tidak hanya buat mahasiswa kita sendiri gitu, tapi dari mahasiswa luar yang mungkin bermain ya ke gedung J itu, mereka antusias sekali untuk foto-foto di situ karena memang suasananya tuh unik ya, Ibu Indah ya. Ya, mungkin fasilitas lain kita punya lab, laboratorium pembelajaran sejarah yang di sana ada buku-buku yang menunjang buku-buku sejarah, buku-buku pendidikan. Di sanalah mungkin banyak lahir ide-ide yang dicetuskan mahasiswa di sejarah, termasuk penyumbang PKM ya. Di tahun-tahun kemarin mewakili Unila itu dari sejarah, yang tahun ini kemudian satu-satunya prodi di FKIP ya. Yang lolos ada 4 lagi di salah satunya sejarah ya. Memang pencetak banyak PKM hampir setiap tahun, dan terakhir kemarin di FKIP juga ada lomba, dan program studi pendidikan sejarah juga menjadi program studi terbaik pada saat itu. Jadi ini ya Bu ya, dari tadi fasilitasnya banyak sekali berarti ya Bu ya? Iya, kita punya 3 ruang kuliah ya, 3 ruang kuliah, kemudian ada 3 ruang dosen, ada lab tadi ya. Jadi lab itu juga di dalamnya selain ada buku-buku tadi yang disampaikan Ibu Indah, juga ada miniatur-miniatur peninggalan-peninggalan sejarah gitu ya. Jadi di situ ada deskripsinya, jadi yang berkunjung sana juga bisa baca itu. Kemudian ada skripsi-skripsi dari zaman udah dari zaman 90-an itu sudah ada dan tersusun, ada penomoran, ada katalog. Jadi setiap yang kesana itu nggak perlu bingung cari apa, itu pasti ada. Selain itu juga tidak hanya buku-buku, tidak hanya bicara tentang sejarah ya yang ada di sana, tapi buku-buku yang berkaitan dengan metodologi ya, ataupun juga tentang moda-moda pembelajaran dan lain sebagainya juga banyak di sana. Jadi itu spot yang paling nyaman, yang paling bersahabat menurut saya untuk mahasiswa ya, baik itu untuk mendapatkan inspirasi. Maupun memecahkan masalah ya, baik itu masalah yang ditemukan di
perkuliahan maupun di skripsi gitu ya, tugas akhir di situ. Nah, selain itu tadi juga kita punya aula ya, Bu Indah, ada aula di situ, aula bersama yang cuma bisa kebetulan ada di gedung kita yang bisa digunakan digunakan ya untuk berbagai kegiatan mahasiswa, kegiatan prodi, kegiatan jurusan gitu ya. Kemudian kita juga ada ruang seminar ya, atau ruang ujian. Terus toilet kita bersih banget. Udah ya. Nah, itu penting banget kan. Penting ya, sekali. Ya, betul. Kita punya toilet tuh bersih banget ya. Karena jadi itu ini ya dukungan penjaga gedung itu kita pisah antara toilet mahasiswa dan juga toilet dosen, terpisah juga antara yang perempuan dan yang laki-laki. Mudah-mudahan nyaman lah untuk kuliah di gedung J ya, di pendidikan sejarah. Jadi dijamin ke saat belajar sama kita sebagai anak muda mungkin bisa lebih fresh sekolah di pendidikan sejarah, karena tadi kan ada buat spot foto juga ada ya, cocok banget untuk anak muda ya Bu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin jadi bagaimana perkembangan jumlah peminat pendaftar prodi pendidikan sejarah selama 5 tahun terakhir, Bu? Jadi kalau untuk pendaftar ya, kita pada tahun ajaran 2017-2018 itu calon mahasiswa itu ada 1091, dengan daya tampung dan lulus seleksi itu ada 80. Kemudian di tahun 2019 itu ada 1029 dengan daya tampung dan lulus seleksi itu 88. Kemudian di tahun ajaran 2019-2020 itu ada 988 untuk jumlah calon mahasiswa ya yang mendaftar. Kemudian daya tampungnya 75, di 2020-2021 457, daya tampung 88. Dan saat ini nih 2021-2022 itu ada 655 dengan daya tampungnya 104. Nah, mungkin kalau dilihat di sini ada penurunan ya, terutama di 2020 ya. Yang 457 ya. Itu disebabkan karena masa-masa pandemi ya. Dan memang berdasarkan mungkin kita juga tanya-tanya dengan prodi-prodi lain, kondisi seperti ini juga sebagian besar prodi lain juga mengalami kemerosotan gitu ya, karena memang pandemi itu kan pandemi ya lagi naik-naiknya ya. Sepertinya kemana-mana ya efeknya ya, termasuk ekonomi ya dan lain sebagainya, dan pendidikan juga terkena efeknya gitu, kena dampaknya. Oke, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada berapa sih jumlah tenaga pengajar di program studi pendidikan sejarah Universitas Lampung, Bu, kalau boleh tahu? Saat ini 16 ya, itu yang udah termasuk dari dosen yang paling tua, ada yang muda ya Bu ya? 12 ASN, 4 itu dosen kontrak. Dan kita itu juga dari dari latar belakang lulusan yang berbeda-beda ya Bu Indah ya, gitu. Jadi ada yang dari UGM, ada yang dari UI, ada yang dari kayak kita nih berdua, kita satu alma mater banget nih sehati. Kita dari UNJ. Ya, kemudian ada UNS ya, dan juga ada lulusan dari Unila itu sendiri ya. Jadi heterogen gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sharing. Lebih berwarna gitu ya Bu Indah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk ini calon-calon mahasiswa baru nih untuk bisa masuk prodi pendidikan sejarah tuh bisa lewat jalur apa aja ya Bu? Jalurnya bisa sama kayak jalur masuknya Unila ya, bisa lewat SNMPTN undangan, kemudian bisa lewat jalur UTBK kan sekarang sedang berlangsung, dan juga jalur mandiri. Oke. Gitu. Ada untuk jalur seperti prestasi itu juga disediakan berarti ya Bu ya? Jalur prestasi kalau kemarin sih belum ya. Belum. Mudah-mudahan ke depan akan ada jalur prestasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan belajar di belajar sejarah di jenjang SMA dengan jenjang perkuliahan? Itu kan kita pasti ada perbedaannya, Bu. Itu perbedaannya apa sih salah satunya? Mungkin tadi udah di-spill di awal ya. Kalau selama ini di sekolah tuh kita pure dengerin guru cerita ya. Guru kita cerita, kalau guru kita ceritanya menarik ya kita akan tertarik gitu. Ketika guru kita menceritakannya mungkin kurang menarik, kita tidur ya. Karena merasa didongengin gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi tentu beda ya.
yang kita pelajari itu kan semakin detail, semakin tinggi ilmu kita tentu semakin detail yang kita pelajari gitu. Akan banyak hal yang kita pelajari lebih spesifik peristiwanya, dan kita bukan hanya bisa belajar di dalam ruangan, tapi kita juga bisa belajar di lapangan gitu. Saat sekolah dulu mungkin kita dijelaskan dolmen gitu, kemudian menhir, benda-benda peninggalan pada masa megalitikum gitu. Nah nggak usah khawatir gitu, kalian nggak berangan-angan seperti dulu di sekolah gitu. Sekarang kalian silahkan pergi ke Pugung Raharjo, kita pergi sama-sama, kita lihat yang mana namanya menhir, yang mana namanya dolmen, yang mana namanya ini ya apa Tugu Batu gitu. Kita juga jadi tahu di situ gitu, dan kita bisa langsung pergi. Kalaupun untuk wisata yang lain, kita bicara soal kerajaan, kita bisa langsung pergi ke candinya, ke Borobudur. Kami juga baru-baru ini ya melaksanakan program KKL gitu. Jadi kita membahas secara detail peristiwanya, dan kita bisa langsung pergi ke lapangan gitu bersama-sama. Jadi nggak melulu kita mendengarkan gitu. Dan yang paling penting belajar sejarah itu bukan hanya menghafal ya siapa tokohnya, kemudian nama-nama orangnya, kemudian bagaimana peristiwanya, tapi apa inspirasi yang bisa kita dapat dari sebuah peristiwa sejarah. Itu yang paling penting. Belajar nilai-nilai, value. Gitu. Oke. Ya, betul banget. Karena kalau di SMA ya kalau lebih ke hafalan ya. Kalau hafal nama-nama raja kerajaan taruhan negara. Aduh Bu, gitu namanya aja kita nggak tahu, itu namanya nggak familiar. Kalau kita lihat dari tujuannya ya, sepertinya kalau di jenjang SD sampai dengan SMA itu tujuan dari pembelajaran sejarah itu pembentukan karakter, kemudian jiwa cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme ya, seperti itu. Tapi ketika kita sudah masuk ke perguruan tinggi itu sudah bukan ke situ lagi ya, karena itu sudah terbentuk, sehingga kita sudah mulai bisa mengkritisi atau menganalisis data-data yang kita miliki gitu, yang kemudian kita juga bisa menulis kembali ya. Ya tadi bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita itu menjadi orang yang siap kerja gitu kan ya. Jadi sudah bukan membahas itu lagi, tapi mempersiapkan diri kita untuk bisa berkompetisi di luar sana gitu. Baik menjadi sejarawan, menjadi guru, yang menjadi jurnalistik tadi, atau kerja di di pemerintahan ya, pejabat-pejabat publik juga bisa. Tentu perlu kan bagaimana menjadi seorang teladan yang baik. Tentu kita perlu belajar dari sejarah bagaimana tokoh-tokoh bangsa kita membangun negeri ini, bagaimana proses negeri ini dibangun, bagaimana proses negeri ini dijalani gitu. Inspirasi-inspirasi itu tentu tidak akan mati sampai kapanpun, meskipun peristiwa itu telah terjadi pada masa lalu gitu. Banyak sekali jadi yang kita jadi dipelajarin lebih ya, dalam gitu. Ketika kita dulu belajar sejarah di SMA, belajar PKI gitu, kita bisa lebih mengkritisi itu gitu dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa. Kalau kalian lebih penasaran, tulis itu menjadi skripsi, silahkan kalian cek, pergi ke ANRI, arsipnya, kemudian bisa pergi ke Perpustakaan Nasional gitu, sehingga kalian tahu lebih dalam bagaimana sesungguhnya proses kerjanya seorang sejarawan ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa ada stakeholder atau pihak yang telah bekerja sama dengan prodi pendidikan sejarah itu, baik pihak sekolah atau pihak lembaga atau pihak organisasi kampus atau instansi dalam negeri, itu ada tidak Bu? Banyak sih. Kalau pihak sekolah tentu ada, karena kita kan mengadakan pengabdian, kemudian mengadakan pelatihan. Saat ini kami intens menjalin hubungan dengan MGMP Sejarah Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, kemudian MGMP Kota Bandar Lampung, dan kami juga bekerja sama dengan Aliansi Guru Sejarah Indonesia AKSI. Kami sangat intens, dan kebetulan saya pribadi menjadi pengurus pusat Persatuan Program Studi Seluruh Indonesia gitu, dan program studi pendidikan sejarah termasuk yang aktif di dalamnya menyuarakan isu-isu tentang pembelajaran sejarah, kemudian aktif di berbagai kegiatan seminar gitu. Nah, iya. Selain itu juga kita ada kerjasama dengan universitas lain ya, seperti Halo Olen, ada Tadalako, ada Sriwijaya, ada Sultan Agung Tirtayasa gitu ya. Kemarin juga baru juga dengan UIN, ya. UIN beneran. Kita ada visiting lecture juga ke kita gitu. Jadi banyak ya, banyak MGMP ke sekolah-sekolah gitu. Oke.
Oke, jadi ada beberapa dosen kami, ada satu dosen kami juga yang baru pulang dari Thailand waktu itu gitu, dikirim untuk ya kerjasama untuk membangun ya prodi sejarah supaya lebih baik lagi. nah, pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan dari Ibu bagi calon mahasiswa prodi pendidikan sejarah Unila? Bu Tika dulu ya? Ya, boleh Bu, Silakan. yang lebih senior Bu Tika boleh. Apa tadi? Harapan Harapan mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru prodi pendidikan sejarah. Mahasiswa baru prodi sejarah. Yang pertama kita harus menanggalkan dulu perspektif keliru tentang sejarah itu dulu ya. Bahwa sejarah itu hanya bicara tentang tanggal-tanggal, tokoh-tokoh, hari atau peristiwa ya. Tapi lebih daripada itu, sejarah itu membahas tentang kehidupan yang lebih baik sebenarnya. Dengan mempelajari sejarah kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak ya. Dan kita bisa memprediksi. Jadi sejarah itu seperti peramal ya sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah hari ini gitu ya, dengan kita melihat atau kita menilai apa yang kita lakukan pada hari ini gitu kan. Karena kan dan saya selalu katakan kepada mahasiswa saya bahwa menjadi mahasiswa sejarah itu harus memegang sebuah prinsip, hari ini tuh harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik lagi daripada hari ini gitu ya. Dan saya selalu katakan boleh kok kita gagal atau kita boleh jatuh berkali-kali, tersandung oleh kerikil-kerikil, tapi jangan sampai kerikil yang sama gitu ya. Jadi kita harus melompat gitu, kita harus melangkah. Kita tidak boleh jatuh karena sandungan batu yang sama gitu ya. Dan bagi calon-calon mahasiswa prodi pendidikan sejarah, ikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya ya. Menjadi mahasiswa yang aktif dan jangan malu-malu untuk menunjukkan potensi yang ada di dalam dirinya, karena kita juga punya organisasi ya Bu Indah, kita punya organisasi namanya FOKMA, Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni. Di situ ada bagian-bagiannya, sub bagian-bagiannya, salah satunya ada MIKAT, minat dan bakat. Jadi di situ, dan koordinatornya atau pembinanya itu dosen-dosen gitu ya, meskipun anggota yang lainnya adalah mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa diberikan angket ya untuk mengisi di mana sih passion mereka selain sejarah itu sendiri ya, atau dia di misalnya di desain, mungkin pintar mengaji gitu ya, puisi dan lain sebagainya. Karena prestasi kita itu banyak banget, di non akademik itu juga banyak banget, sampai ke Solosong pun kita ya kita karena tadi bina berkaca ya pada saat kemarin Dies Natalis gitu ya, Dies Natalis FKIP, banyak sekali perlombaan yang diadakan, dan mulai dari paduan suara, kemudian yang memang bukan bidangnya ya, harusnya orang-orang seni musik, seni tari, tapi ternyata juara 3 ya. Terus ada lagi program debat bahasa Inggris. Debat bahasa Inggris yang mungkin harusnya anak prodi bahasa Inggris gitu, tapi ya mahasiswa kami memfasilitasi juga untuk itu gitu. Kemudian ya program yang lain, kalau micro teaching memang basic ya, sebagai basic, dan kita menang ya gitu, dan kita juga juara 1. menang. Dan infonya kita juara umum nih. Prodi pendidikan sejarah juara umum. Nah, waktu lomba mahasiswa dan dosen semuanya sama-sama heboh sebenarnya ikut lombanya gitu, sama-sama ikut gitu ya. Jadi ikuti peraturannya, yang jelas mengikuti juga peraturan program studi ya, karena setiap rumah itu kan punya aturan sendiri gitu ya. Kita tidak bisa menyamakan rumah A dan rumah B. Jadi kalau nanti sobat-sobat Unila, calon-calon mahasiswa program studi pendidikan sejarah, ketika sudah masuk menjadi keluarga prodi pendidikan sejarah, ikuti peraturan yang berlaku di situ gitu. Dan nikmati gitu ya. Dan nikmati. Oke, teman-teman, mungkin itu informasi yang dapat disampaikan oleh Bu Indah dan Bu Tika tentang prodi pendidikan sejarah. Sangat banyak sekali ya Bu ya manfaatnya nanti yang Ibu sampaikan pada calon-calon mahasiswa baru ini. Saya Inyoman Anugrah Sidudharma bersama dengan Bu Tika dan Bu Indah pamit undur diri. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.